Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Istiqomah dari Prodi Manajemen Dakwah 3B akan menjelaskan tentang akulturasi Islam dan budaya lokal dalam tradisi merari di suku Sasak. Dalam adat Sasak, pernikahan sering disebut dengan merari. Secara etimologis, kata merari diambil dari kata lari, berlari, atau merarian yang berarti melarikan. Kawin lari adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Kawin lari dalam bahasa Sasak disebut merari. Maling atau mencuri atau melarikan bermakna negatif di kalangan umum. Namun, dalam suku Sasak itu sebuah tradisi. Maling atau mencuri gadis untuk dinikahi sudah menjadi adat yang melekat dan susah hilang dari kehidupan masyarakat Lombok. Ini adalah warisan suku Sasak yang mendominasi bumi Bora. Tradisi perkawinan dengan konteks mencuri ini di mana calon mempelai wanita dibawa kabur dari rumah orang tua wanita, dan yang melarikan ini adalah pihak mempelai laki-laki atau dibantu oleh teman laki-laki tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari orang tua gadis atau calon mempelai wanita tersebut. Tradisi merari ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Lombok tidak bisa lepas dari dikotomi kebudayaan Nusantara. Merari sebagai sebuah tradisi yang berlaku pada suku Sasak di Lombok ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Sasak, merari berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil dan melarikan seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja secara diminta biasa atau konvensional, karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya sesuatu yang berharga. Jadi jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga. Ada ungkapan yang biasa diucapkan dalam bahasa Sasak, "Araam ngedeng anak manok baik." Yang diungkapkan itu artinya seperti meminta anak ayam saja. Jadi dalam konteks ini merari dipahami sebagai sebuah cara untuk melakukan prosesi pernikahan di samping cara untuk keluar dari konflik. Jadi jika kita meminta anak gadis secara biasa itu seperti yang dikatakan tadi, maraam endeng anak manok baik, seperti kamu meminta anak ayam saja gitu, yang dikatakan oleh orang Lombok jika kita meminta anak gadisnya secara biasa. Jadi di Lombok ini lebih baik kita merari. Setelah melarikan anak gadis yang ingin dinikahi, maka ada yang dinamakan besejati. Besejati yaitu pihak laki-laki mengutus beberapa orang tokoh masyarakat setempat seperti kediang, kepala desa, atau kepala dusun untuk melaporkan kepada pihak keluarga perempuan. Setelah itu ada yang dinamakan beselabar. Beselabar merupakan pemberitahuan kepada keluarga pengantin perempuan yang ditindaklanjuti dengan pembicaraan pisuke atau sejumlah uang atau barang yang diberikan kepada wanita secara sukarela dari pihak laki-laki kepada perempuan untuk biaya pelaksanaan syukuran. Bahkan dalam acara selabar ini dirangkaikan dengan permintaan waris sekaligus. Setelah itu ada yang dinamakan bekawin atau melangsungkan perkawinan, yaitu kedua mempelai melaksanakan akad nikah. Sisi negatif dari tradisi merari. Tradisi perkawinan Sasak seakan-akan memposisikan perempuan sebagai barang dagangan. Hal ini terlihat dari awal proses perkawinan, yaitu dengan dilarikannya seorang perempuan yang dilanjutkan dengan adanya tawar-menawar uang pisuke atau jaminan. Dalam Islam mengatakan
dalam hadis mengatakan, ya ma'syaras sabab, man istata'al ba'i atafal yatazawwaj. Yang artinya, barang siapa yang telah mampu untuk menunaikan nafkah kepada calon istrinya, maka hendaklah ia menikah. Dan tata cara menikah ini Islam telah mengaturnya, yaitu 1. Mengenali kepribadian pasangan. 2. Pasangan harus single atau sendiri. 3. Memantapkan hati sebelum melamar. 4. Meminta izin kepada wanita yang akan dilamar. 5. Meminta izin kepada orang tua calon pasangan. Sedangkan dalam merari ini, si laki-laki yang melarikan wanita ini tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua wanita. Nah, ini sangat berbeda dengan syariat Islam. Maka dari situ, itulah sisi kurang baiknya dari merari ini. Tradisi adat Sasak Lombok ini sebenarnya sudah banyak yang paralel dengan ajaran Islam, seperti soal pisuke dan nyongkolan. Pisuke sesuai dengan namanya tidak boleh ada unsur pemaksaan, tetapi harus ada kerelaan keluarga kedua belah pihak. Namun, banyak wali wanita yang ingin dinikahkan meminta atau memaksakan keluarga laki-laki dengan jumlah yang besar atau meminta bayaran uang atau tebusan yang besar untuk melancarkan acara seperti meminta uang dengan sejumlah 100 juta dan 2 ekor sapi dan lain-lain. Demikian juga acara nyongkolan. Acara nyongkolan merupakan sarana pengumuman dan silaturahmi sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya saja dalam kasus tertentu terjadi penyelewengan oleh oknum pada acara nyongkolan yang menyebabkan terjadinya perkelahian, mabuk-mabukan dengan minuman keras dan meninggalkan sholat. Maka perilaku inilah yang perlu dihindari dalam praktek nyongkolan. Singkatnya, orang Sasaklah yang banyak melanggar aturan atau adat Sasak itu sendiri. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan karena kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.